Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku My Life Today, halaman 88 paragraf yang kedua. Pena Inspirasi menuliskan, banyak cerita dalam kitab suci diberikan untuk mengajar kita bahwa keluarga manusia adalah sasaran khusus penjagaan Allah. Kutipan kita pada petang hari ini mau berkata bahwa Tuhan senantiasa menjaga keluarga manusia di muka bumi ini. Ya, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Nah, kira-kira apa contoh kisah di dalam Alkitab yang menyatakan perlindungan Tuhan kepada suatu keluarga manusia yang kita bisa lihat? Kalau saya teringat oleh kisah Bapak Nuh sekeluarga, di mana mereka diselamatkan, mereka dilindungi, dijaga oleh Tuhan dari air bah. Ya, kita tahu bahwa Bapak Nuh dan sekeluarga mereka selamat dari air bah. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa Bapak Nuh dan sekeluarga berada di dalam bahtera, sehingga mereka tidak dibinasakan oleh air bah waktu itu. Namun, kita hari ini mau belajar kenapa Bapak Nuh sekeluarga dijaga oleh Tuhan. Kenapa keluarga lain, manusia lain, binasa? Mari kita lihat, ternyata Bapak Nuh dan sekeluarga itu tidak binasa, karena mereka setia. Mereka menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintah yang mereka taati? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan perintah untuk membuat suatu bahtera. Lalu perintah apa lagi? Kejadian pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi ketika ada perintah untuk membuat bahtera, dan Tuhan suruh apa? Tuhan suruh untuk masuk ke dalam bahtera itu. Lalu apakah Bapak Nuh melakukan atau mentaati perintah Tuhan tersebut? Ya, Bapak Nuh mentaatinya. Kita lihat di Kejadian pasal 7 ayat yang kelima. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa salah satu alasan kenapa Bapak Nuh dan sekeluarga itu dilindungi dan tidak binasa oleh air bah, karena mereka menuruti perintah Tuhan. Mereka setia dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan keluarga-keluarga lain atau manusia-manusia lain? Ya, mereka karena tidak menuruti perintah Tuhan, karena tidak setia dengan apa yang Tuhan suruh, maka mereka binasa. Mereka ketika disuruh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak mau. Mereka tidak percaya. Itulah sebabnya manusia-manusia yang lain ikut dibinasakan. Teman-teman, setidaknya melalui renungan kita pada petang hari ini, kita bisa diingatkan bahwa
ternyata perlindungan, keselamatan, atau penjagaan daripada Tuhan, itu ada syaratnya. Ya, setidaknya melalui kisah Bapak Nuh sekeluarga ini, mereka bisa diselamatkan karena mereka menuruti firman Tuhan. Bisa dibayangkan ketika mereka disuruh masuk ke dalam bahtera, tetapi mereka tidak mau masuk, apakah mereka bisa selamat dari air bah? Tentu saja tidak. Ya kan? Tentu saja mereka tidak akan selamat. Mereka akan binasa, tenggelam, dan lain-lain. Jadi memang kita bisa lihat bahwa Tuhan mau ajarkan kita bahwa penjagaan, perlindungan daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, itu ada syaratnya, di mana kita harus menuruti firman Tuhan, harus setia dengan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau tidak, artinya kita menolak perlindungan Tuhan tersebut. Ya kan teman-teman, ketika kita tidak menuruti firman Tuhan, perintah Tuhan, artinya kita menolak penjagaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, dan keselamatan daripada Tuhan. Jadi marilah teman-teman sekali lagi, ketika kita menginginkan keselamatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, mari kita setia. Mari kita dengan kuasa Tuhan menuruti segala perintah Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan pun dapat menggenapi janjinya. Tuhan akan senantiasa melindungi kita dan menyelamatkan kita. Menutup renungan kita pada petang hari ini, mari kita membaca Mazmur pasal 121, ayat yang ke-5, 7, dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua.